Jadi penghulu ko bagala datua. Dan kedua ada datua sesuai jo bidang-bidangnya. Makanya kalau penghulu itu pastilah datua. Tapi kalau datua alun tentu lay inyo penghulu. Jadi ko itu kepada tungku tiga sejarangan ko. Marilah kita sama meminta. Semoga beliau-beliau ko merenungkan kembali apa sebenarnya fungsi dari lembaga adat nagari-nagari dalam jalankan amanah dari nenek moyang kita terdahulu sebagai tuntunan hidup di anak cucunya sampai di akhir zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke ranah kini. Di antara kita anak nagari di alam Minangkabau, mungkin masih banyak yang belum memahami atau mengetahui perbedaan antara jabatan Ninik Mamak dan Pangulu. Berdasarkan penelusuran ranah kini, jangankan anak kemenakan, seseorang pemangku adat bergelar datuk pun, ada yang tidak memahami atau mengetahui bahwa selain Ninik Mamak selaku penanggung jawab dalam suku, kaum, kampung, jorong serta nagari, ada Ninik Mamak yang menjabat Pangulu. Artinya, seseorang bergelar datuk atau Ninik Mamak, ada pula datuk yang status jabatannya seorang Pangulu. Jadi, Pangulu sudah pasti Ninik Mamak, sementara Ninik Mamak belum tentu seorang Pangulu. Untuk lebih jelasnya, apa saja perbedaan antara Ninik Mamak dan Pangulu, termasuk tugas dan fungsinya dalam adat Salingka Nagari di alam Minangkabau? Ranah kini mencoba membahasnya bersama salah seorang cadiak pandai, juga konseptor limbago adat nagari. Beliau adalah Syamsul Bahri Sarjana Hukum, Sutan Sampono Ali. Berikut pemaparan Sutan Sampono Ali, akrab disapa Mak Adang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai jo pertanyaan kemanakan tadi mengenai perbedaan antara penghulu dan Ninik Mamak, ambo akan mencoba membahas sesuai jo pengetahuan dan ado di ambo berdasarkan penuturan nenek-nenek kita terdahulu, bahwa alam Minangkabau ko terdiri dari luhak dan rantau. Maka disebutkan luhak bapangulu, rantau barajo, kampung banantuo, rumah batungganai. Penghulu ko adonyo di nagari-nagari nan ado di alam Minangkabau. Jadi setiap penghulu, setiap nagari itu adalah mempunyai penghulu. Nah, apa kini yang dimaksud penghulu ko? Penghulu ko adalah pemimpin di dalam kaum maupun nagari yang diberi gelar datuk.
Jadi penghulu ko bagala datua. Dan kedua ada datua sesuai jo bidang-bidangnya. Makanya kalau penghulu itu pastilah datua. Tapi kalau datua alun tentu lai inyo penghulu. Jadi itulah bedanya antara penghulu dengan datua. Penghulu dan datua itulah yang disebut dengan nenek mama di setiap negari nan ada di alam Minangkabau. Jadi nenek mama itu nan gadang basa batua yang bajanjang naik batanggo turun, yang disebut dengan nan gadang basa batua. Artinya nenek mama ko yang menggadangkan adalah bako dan pusako, yang menuahkan adalah anak kemanakan, kemudian yang membesarkan adalah nagari. Fungsi daripada nenek mama itu dalam kaum, basuku, bakampung, bajorong, banagari, serta dalam baradai balimbago. Iko adalah do tersusun atau terstruktur sebagai berikut. Pertama, secara kelembagaan nagari, penghulu ko terdiri dari masing-masing penghulu dari setiap suku yang ada di nagari itu. Kemudian dari seluruh penghulu setiap suku di nagari itu disebutlah penghulu ko sebuah hukum. Secara kelembagaan, struktur dari penghulu ko adalah terdiri dari penghulu pucuk, kemudian manti, dan lubalang. Penghulu disebut sebuah hukum yang dalam kelembagaan nagari berfungsi yang pertama menyusun baik secara lisan maupun tertulis tentang aturan adat salingkah nagari berdasarkan falsafah adat alam Minangkabau dan hukum adat alam Minangkabau. Dan kedua, mengatur secara tertulis maupun lisan tentang wilayah nagari yang terdiri dari tanah ulayat nagari, tanah ulayat suku, dan tanah ulayat kaum yang disebut dengan genggam bauntua. Dan ketiga adalah menetapkan atau memutuskan sanksi pelanggaran hukum adat Josara dalam nagari yang bersangkutan. Yang kedua, nenek mama yang disebut juga sebagai pangkatua, yang tugasnya adalah kusui menyelesaikan karuah mempajania dalam kaum, suku, kampung, jorong, jonagari. Jadi segala permasalahan dan ada di nagari itu, nenek mama kulah nan menyelesaikan
segala permasalahan itu yang ada di kaum suku Jorong Jonagari sesuai dengan aturan adat Salingka Nagari. Kemudian mengawasi dan memelihara aset-aset kekayaan nagari berupa tanah wilayah nagari, tanah wilayah suku, dan tanah wilayah kaum. Sebagai contoh dalam Baradai Balimbago, maka struktur ninyak mama ko dapat kita ambil contoh struktur ninyak mama nan ada di Nagari Kurai. Yang susunannya adalah sebagai berikut. Pertama, penghulu nan 26 yang terdiri dari penghulu pucuk nan balimo, kemudian manti nan 9 dan dubalang nan 2 baleh. Jadi penghulu pucuk di Nagari Kurai ke jumlahnya adalah sebanyak 26 orang. Nan kedua adalah pangkat tua banda yang jumlahnya 4 orang. Tugasnya yang pertama adalah menjaga fungsi banda gadang yang ada mulai dari Birugo sampai ke Tambuo. Nan kedua, menjaga saluran air nan ada di Nagari Kurai yang bermuara ke Banda Gadang. Yang ketiga adalah menjaga dan membagi air ke sawah-sawah supaya sawah menghasilkan dan hasilnya masuk ke lumbung nagari. Nan ketiga, pangkat tua nagari yang jumlahnya sebanyak 20 orang. Pangkat tua nagari ko ditugaskan 4 orang di masing-masing jorong yang di kalimo jorong nan ada di Nagari Kurai. Pangkat tua nagari ko adalah merupakan urek tunggang dari penghulu nan 26. Kama saja penghulu nan 26 berjalan sepanjang adat, mangko pangkat tua nagari ko harus ada bersama-sama penghulu. Nan kampe pangkat tua kampung. Pangkat tua kampung ko ditugaskan surang di masing-masing kampung yang ada di Nagari Kurai, yaitu sebanyak 40 kampung. Nah, kalau ada masalah di kampung, maka pangkat tua kampung kolah nan basusah payah menyelesaikannya bersama pangkat tua Indo. Kalau masalah itu tidak bisa diselesaikan oleh pangkat tua kampung, jo pangkat tua Indo, maka pangkat tua nagari ikut menyelesaikannya. Nan kalimo, pangkat tua Indo. Pangkat tua Indo ko sebanyak 10 orang. Nah, tugas dari pangkat tua Indo ko adalah menerima para pendatang di Nagari Kurai. Kalau adalah orang di luar Kurai dan ingin datang bertempat tinggal di Nagari Kurai, maka bunyi undangnya adalah jauh mencari suku, dake mencari Hindu. Makanya kalau ada orang di luar Kurai
nan ingin batampai tinggal di nagari Kureko. Kalau dahulunya itu harus melakok ke salah satu suku yang ada di nagari Kure. Maka pangkatu Hindu kulah namatur ke suku pendatang ko ke Malako. Sesudah itu inyo maisi uang adek. Artinya adek disi limbago dituang. Setelah ketentuan itu dipenuhi, barulah pendatang ko dengan sepakai kaum dan pangkatu Hindu dapat diberi untuk rumah tempat tinggalnya yang luasnya hanyalah sapa amburan ayam. Istilah kini adalah untuk ciek rumah tempat tinggal. Nan keenam adalah pangkatu kubu. Pangkatu kubu ko tugasnya adalah menjaga kubu minyak mama atau dikatakan tanah ulayat suku. Nah, itulah tugas daripada pangkatu kubu. Secara beradek belimbago, kalaulah kiramai niniak mama ko dalam menjalankan pemerintahan adek, indak babaliak kalimbago adek nanlah ado secara turun-temurun. Kemungkinan yang akan terjadi adalah nan pertama akan semakin sulit menegakkan falsafah adek Minangkabau, hukum adek Minangkabau, dan aturan adek Salingka Nagari. Dan kedua, aset kekayaan nagari berupa tanah ulayat semakin lama semakin punah diperjualbelikan, sehingganya seharusnya aset kekayaan nagari itu bisa dikelola dan dimanfaatkan untuk kepentingan perekonomian nagari, anak kemanakan dan masyarakat hukum adat nagari. Tapi kalaulah barat suap punah, tentu iko tidak akan dapat lagi berfungsi untuk peningkatan ekonomi nagari, anak kemanakan dan masyarakat nagari sesuai jo cito-cito nenek moyang kita terdahulu. Dan ketiga, dengan indah adanya lembaga adat nagari iko, makanya anak kemanakan dan masyarakat nagari nanti indah lagi dapat tahu bahwa struktur dan kewenangan masing-masing dari nenek mama aku dalam menjalankan falsafah adat Minangkabau, hukum adat Minangkabau, dan aturan adat Salingka Nagari. Tentu nantinya di negari-negari ko nan berlaku adalah hukum pemerintahan dan hukum adat iko semakin lama akan semakin punah. Selain itu, yang tidak kalah penting yang kita perhatikan, kalau masa dahulu anak kemanakan ko sejak sudah pasunek rasu, itulah diajar pelajaran mengaji Al-Quran, tauhid, adat jasara di surau-surau nan ado di kampung-kampung. Yang majanya adalah alim ulama sebagai pewaris Rasulullah yang terdiri dari tuanku Malin Kati Labai Pakia. Tapi kini Allah bara generasi anak kemanakan ko dan tidak mendapatkan pendidikan tauhid syarak jawadai sajak sudah sunai rasul. Kini kebanggaan awak
kalau anak kemanakan ko lah tamek sekolah formal. Sedangkan pendidikan yang tidak kalah pentingnya mengenai pelajaran tauhid syarak jawadai ko lah menjadi diabaikan. Maka iko jualah nan perlu kita pikirkan nanti nasib alam Minangkabau ko. Kalaulah generasi Minangkabau ko lah tindak lai memahami dengan baik apa itu tauhid syarak jawadai sebagai tuntunan hidup di masa depannya. Kalau hanya sekadar membanggakan pendidikan formal saja, kunci segala permasalahan ko tentu berbalik kepada tungku tiga sajarangan, yaitu nenek mama, alim ulama dan cadiak pandai dalam baradai balimbago. Engkau itu kepada tungku tiga sajarangan ko. Marilah kita sama meminta semoga beliau-beliau ko merenungkan kembali apa sebenarnya fungsi dari limbago adai nagari-nagari dalam jalankan amanah dari nenek moyang kita terdahulu sebagai tuntunan hidup di anak cucunya sampai di akhir zaman. Orang Minang bisa dapatkan buku Memahami Alam Minangkabau, Limbago Adat, dan Hak Ulayat melalui kanal YouTube ini dan WhatsApp yang tertera. Bonus 1 jilid buku Alam Minangkabau dan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.